Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian jurnal penyesuaian, kemudian bentuk jurnal penyesuaian, dan akun-akun yang memerlukan penyesuaian meliputi perlengkapan, yang kedua beban yang masih harus dibayar, dan beban dibayar di muka. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai akun-akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama pendapatan diterima di muka, kemudian pendapatan yang masih harus diterima, kemudian penyusutan aset tetap, taksiran piutang tak tertagih, dan koreksi kesalahan pencatatan. Nah, langsung ke pendapatan diterima di muka ya. Ya, pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan atau istilah akuntansinya adalah unearned revenue adalah pendapatan yang belum menjadi hak tetapi uangnya sudah diterima, misalnya sewa diterima di muka. Nah, penyesuaian pendapatan diterima di muka ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Nah, untuk pendapatan diterima di muka ini sebenarnya konsepnya itu kebalikannya dari beban dibayar di muka. Kalau dari sisi pembayar berarti beban dibayar di muka, kalau dari sisi penerima itu adalah pendapatan diterima di muka. Kita sudah menerima pendapatan tetapi belum secara keseluruhan itu menjadi hak dari penerima. Ya, misalnya kita itu sebagai pemilik dari kos, ya. Kemudian kita menerima sewa kos dari seseorang, misalnya kita sudah menerima sewa untuk 1 tahun, padahal belum semuanya itu menjadi hak dari pemilik kos. Ya, itu adalah pendapatan diterima di muka. Untuk penyesuaiannya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Ya, pendekatan neraca biasa disebut juga dengan pendekatan utang, dan pendekatan laba rugi biasa juga disebut dengan pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan neraca yaitu pada saat penerimaan pendapatan diterima di muka ini, perusahaan mencatat sebagai utang. Ya, jadi keseluruhan yang kita terima itu dianggap sebagai utang, dan pada saat penyesuaian dicatat yang sudah terpakai atau sudah menjadi pendapatan. Jadi kalau yang pendekatan neraca itu yang dicatat menjadi nominal penyesuaian adalah yang sudah terpakai atau sudah menjadi pendapatan. Kemudian untuk pendekatan laba rugi, yaitu pada saat penerimaan pendapatan diterima di muka, perusahaan mencatat sebagai pendapatan, dan pada saat penyesuaian dicatat yang masih tersisa. Ya, jadi untuk yang pendekatan laba rugi itu yang dicatat saat penyesuaian adalah yang masih tersisa atau yang belum menjadi pendapatannya. Ini perlu untuk digarisbawahi. Langsung ke contoh soalnya. Ya, pada tanggal 1 Mei 2015 diterima sewa untuk 2 tahun sebesar 24 juta rupiah. Buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015. Ya, pada tanggal 1 Mei 2015 ini kita menerima sewa, ya, untuk jangka waktu 2 tahun, ya. Padahal pada tanggal 31 Desember 2015 ini kita harus
membuat laporan keuangan. Setiap akhir periode itu kita harus membuat laporan keuangan. Jadi sebelum menyusun laporan keuangan kita harus membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Ya. Yang pertama, menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan utang. Nah, karena menggunakan pendekatan neraca, maka pada saat menerima sewa dicatat sebagai utang dengan nama akun sewa diterima di muka. Nah, yang pertama ini jurnal pada saat menerima sewa pada tanggal 1 Mei, ya, karena dicatat menggunakan pendekatan neraca, jadi kita menerima sewa, jadi kasnya bertambah di sebelah debit. Kemudian karena dianggap sebagai utang, jadi utangnya bertambah di sebelah kredit, sewa diterima di muka. Masing-masing 24 juta rupiah. Nah, perhitungan penyesuaiannya, karena menggunakan pendekatan neraca, maka yang dicatat di jurnal penyesuaian adalah sewa yang sudah terpakai atau sudah menjadi pendapatan. Nah, sewa yang sudah terpakai atau sudah menjadi pendapatan adalah dari 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Ya, dihitung dari 1 Mei sampai dengan 31 Desember ketemunya 8 bulan. Itu yang sudah terlalui, yang artinya sudah terpakai dan sudah menjadi pendapatan. Jadi, sewa yang sudah terpakai adalah sebesar dihitung dari 8 bulan per 24. Nah, 24 karena sewa yang dibayarkan itu untuk jangka waktu 2 tahun, jadi 24 bulan dikalikan dengan total sewa yang diterima yaitu 24 juta. Ketemunya 8 juta rupiah. Nah, tinggal kita catat jurnal penyesuaian yang dibuat tanggal 31 Desember 2015 adalah, nah, karena kita menggunakan pendekatan neraca, ya, seperti ini ketika kita menerima sewa dari pembayar, ya, kita mencatat kas dan sewa diterima di muka. Nah, ketika kita membuat jurnal penyesuaian, nah, berarti kita mencatat sebesar yang sudah kita menjadi hak kita, ya, sudah menjadi pendapatan. Nah, karena sudah menjadi pendapatan, jadi pendapatan sewa kita bertambah. Pendapatan sewa bertambah di sebelah kredit, ya, sebesar 8 juta. Kemudian karena pada saat menerima sewa itu semuanya dicatat menjadi sewa diterima di muka, padahal ada yang belum menjadi haknya kita, ya, belum menjadi haknya kita, berarti ini kan utang, ya, semuanya dicatat sebagai utang. Jadi karena ada yang sudah menjadi haknya perusahaan, berarti utangnya berkurang. Utang berkurang di sebelah debit, ya, sewa diterima di muka di sebelah debit sebesar 8 juta rupiah. Kemudian yang kedua, menggunakan pendekatan laba rugi atau pendekatan pendapatan. Nah, karena menggunakan pendekatan laba rugi, maka pada saat menerima sewa dicatat semuanya itu sebagai pendapatan dengan nama akun pendapatan sewa. Ya, jadi pada saat menerima sewa tanggal 1 Mei 2015, ya, dicatat kas di sebelah debit. Ya, kita menerima kas, jadi kasnya bertambah di sebelah debit. Kemudian karena menggunakan pendekatan laba rugi, semuanya kita anggap sebagai pendapatan. Pendapatan sewanya bertambah di sebelah kredit, masing-masing sebesar 24 juta. Itu untuk jangka waktu
tahun. Nah, kemudian perhitungan penyesuaiannya karena menggunakan pendekatan laba rugi, maka yang dicatat di jurnal penyesuaian adalah sebesar sewa yang masih tersisa. Ya, kalau menggunakan laba rugi yang dicatat adalah yang tersisa. Nah, sebelumnya kita sudah menghitung sewa yang sudah menjadi pendapatan perusahaan adalah dari 1 Mei 2015 sampai 31 Desember 2015, yaitu untuk jangka waktu 8 bulan. Ya, itu yang sudah menjadi pendapatan. Berarti 8/24 dikali 24 juta ketemunya 8 juta. Berarti sewa yang tersisa atau yang belum menjadi pendapatan adalah dari total sewa yang diterima dikurangi dengan yang sudah menjadi pendapatan. 24 juta dikurangi 8 juta ketemunya 16 juta rupiah. Ya. Kemudian tinggal kita catat jurnal penyesuaian yang kita buat adalah, nah karena pada saat menerima sewa semuanya kita anggap sebagai pendapatan sewa 24 juta, padahal yang sudah menjadi pendapatan adalah baru 8 juta. Jadi pendapatannya berkurang. Ya, pendapatannya berkurang di sebelah debit. Ya, di sebelah debit sebesar 16 juta rupiah. Nah, ya. Nah, pendapatannya berkurang nih sebesar yang belum menjadi pendapatan. Karena belum menjadi pendapatan berarti masih menjadi utang. Masih menjadi utang berarti utangnya bertambah di sebelah kredit. Ya, sewa diterima di muka sebesar sama, yaitu yang masih tersisa atau yang belum menjadi pendapatan sebesar 16 juta rupiah. Nah, itu adalah penyusunan jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka menggunakan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Berikutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ya, pendapatan yang masih harus diterima istilahnya accrued revenue atau piutang pendapatan adalah pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai tetapi sudah diakui sebagai pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Ya, jadi seharusnya kita sudah memperoleh pendapatan tapi kita belum menerima secara tunai. Nah, contoh soalnya, pada tanggal 1 September 2015, perusahaan menyimpan uang di Bank Niaga sebesar 10 juta rupiah, suku bunga 18% per tahun, dan bunga diterima setiap 6 bulan sekali, yaitu tiap 1 Maret dan 1 September. Buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015. Nah, analisisnya, bunga itu diterima setiap 6 bulan sekali. Nah, berarti bunga pertama baru akan diterima pada tanggal 1 Maret 2016. Ya, karena kita menyimpan uangnya tanggal 1 September, sedangkan penerimaan bunga itu setiap 1 September dan 1 Maret. Ya, berarti baru akan kita terima pada tanggal 1 Maret 2016. Sehingga sampai akhir periode akuntansi, yaitu 31 Desember 2015, terdapat bunga yang ditunda penerimaannya. Jadi kita seharusnya sudah menerima bunga, tetapi kita belum menerima selama 4 bulan, yaitu mulai dari awal kita menyimpan 1 September sampai akhir periode akuntansi, yaitu 31 Desember 2015. Jadi jumlah pendapatan bunga yang seharusnya sudah kita terima yaitu 4/12
4 bulan per 12 bulan dikali 18%, yaitu suku bunga per tahun, dikali nominal uang yang disimpan di bank, yaitu 10 juta rupiah. Ketemunya adalah 600.000 rupiah. Tinggal kita catat di jurnal penyesuaian. Ya, kita seharusnya sudah menerima pendapatan, ya. Jadi pendapatan bunganya bertambah di sebelah kredit. Kemudian karena pendapatan itu belum kita terima, padahal seharusnya sudah terima tetapi belum, jadi kita masih punya piutang, ya, masih menjadi piutang. Piutang bunganya bertambah di sebelah debit. Ya, seharusnya sudah kita terima tetapi belum, jadi kita punya piutang bunga bertambah di sebelah debit sebesar 600.000 rupiah. Sudah paham ya untuk pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Berikutnya, penyusutan aktiva tetap atau depreciation of fixed asset. Nah, harta tetap itu dicatat dengan harga perolehan, sedangkan beban penyusutan adalah penurunan nilai harta tetap yang digunakan oleh perusahaan. Jadi setiap aset tetap itu akan mengalami penyusutan atau penurunan nilai. Ya, setiap harta tetap pasti akan mengalami penyusutan kecuali tanah. Jadi selain tanah itu pasti akan mengalami penyusutan. Kemudian penyusutannya ini biasanya dilakukan setiap akhir periode melalui jurnal penyesuaian. Nah, sebenarnya ada beberapa metode penyusutan aset tetap. Ya, lebih lengkapnya itu ada di materi akuntansi keuangan. Ya, salah satunya adalah metode garis lurus. Kalau metode garis lurus itu beban penyusutan per tahun dihitung dari harga perolehan aset tetap dikurangi nilai sisa atau nilai residunya dibagi dengan umur ekonomis atau masa manfaat aset tetap. Ya, itu ketemu beban penyusutan per tahun menggunakan metode garis lurus. Itu salah satu metode penyusutannya. Kemudian langsung ke contoh soalnya. Ya, langsung ke contoh soal penyusutan aktiva tetap. Neraca saldo per 31 Desember 2015 menunjukkan saldo akun peralatan sebesar 2 juta rupiah. Tarif penyusutan ditentukan 10%. Nah, buatlah jurnal penyesuaian di akhir periode. Nah, ini pada contoh soal ini sudah ditentukan tarif penyusutannya sebesar 10%. Berarti tinggal kita hitung jumlah beban penyusutannya adalah 10% dikali 2 juta rupiah. Ya, jadi tarif dikali dengan harga perolehan aset tetapnya. Ya, berarti di contoh soal ini beban penyusutan peralatannya adalah 10% dikali 2 juta yaitu 200.000 rupiah. Tinggal kita catat ya, berarti beban penyusutannya itu bertambah di sebelah debit ya, beban penyusutan peralatan bertambah di debit. Kemudian setiap beban penyusutan itu akan menambah akumulasi penyusutan. Ya, setiap beban penyusutan akan menambah akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu bertambah di sebelah kredit. Ya, ini akun kontra. Jadi walaupun akun harta, tetapi ketika bertambah itu ada di sebelah kredit. Ya, sama seperti cadangan kerugian piutang. Juga kalau bertambah di sebelah kredit. Ya, jadi beban penyusutan peralatannya bertambah di sebelah debit. Di sisi lain, setiap beban penyusutan itu akan menambah akumulasi penyusutan di sebelah kredit masing-masing 200.000 rupiah. Ya, itu untuk penyusutan aktiva tetap. Kemudian berikutnya adalah taksiran piutang tak tertagih.
Nah, taksiran piutang tak tertagih ini ya, ada kalanya perusahaan ini tidak dapat menagih piutang kepada debitur. Nah, untuk itu perusahaan perlu membuat penyesuaian penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih. Ya, biasanya mungkin ada perusahaan yang debiturnya itu bangkrut atau misalnya mengalami kebakaran seperti itu. Jadi kita kita menyediakan atau kita berjaga-jaga ya, kita membuat penyesuaian untuk penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih. Ya, ada dua metode pencatatan penghapusan piutang, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung atau cadangan. Yang pertama, metode langsung. Pada metode ini, perusahaan mengakui kerugian penghapusan piutang jika piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Nah, jika benar-benar tidak dapat ditagih. Pada akhir periode, perusahaan tidak membuat taksiran atas kerugian piutang. Jika ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, perusahaan akan menganggapnya sebagai kerugian. Jadi, kalau metode langsung ini, kalau benar-benar piutangnya ini tidak dapat ditagih, baru kita catat sebagai kerugian. Ya, contoh soalnya, pada tanggal 31 Desember 2015 terdapat saldo piutang usaha sebesar 27.500.000. Penyesuaiannya menyebutkan bahwa seorang debitur perusahaan jatuh pailit atau bangkrut sehingga piutang usaha sebesar 2.500.000 harus dihapuskan. Ya. Ini sebesar 2.500.000 yang tidak dapat ditagih, jadi dihapuskan. Tinggal kita catat ya, karena ini benar-benar sudah tidak dapat ditagih, jadi kita hapus. Penyesuaiannya berarti karena piutangnya dihapus, jadi piutangnya berkurang di sebelah kredit sebesar 2.500.000. Kemudian karena piutangnya tidak dapat ditagih, jadi beban kerugiannya itu bertambah. Ya, kerugian piutang tak tertagih atau biasanya ada juga akun beban kerugian piutang, itu juga sama ya. Kerugian piutang tak tertagih atau beban kerugian piutangnya bertambah di sebelah debit sebesar 2.500.000 rupiah. Itu yang menggunakan metode langsung. Nah, yang kedua itu menggunakan metode tidak langsung atau metode cadangan. Pada metode ini, akhir periode perusahaan itu membuat taksiran atas kemungkinan piutang yang tidak dapat tertagih, walaupun belum dapat dipastikan bahwa piutang tidak dapat ditagih. Jadi perusahaan itu sudah menyiapkan cadangan ya, atau taksiran ya, atas kemungkinan dari piutang yang tidak dapat ditagih. Ciri-cirinya kalau menggunakan metode tidak langsung ini, pada nama akun perusahaan itu ada akun cadangan piutang tak tertagih atau cadangan kerugian piutang. Ya, itu sama. Nah, untuk mencatat besarnya taksiran piutang tak tertagih ini pada akhir periode, jurnalnya adalah kerugian piutang tak tertagih atau beban kerugian piutang bertambah di debit, dan di sisi lain cadangan piutang tak tertagihnya juga bertambah di sebelah kredit. Ya, ini untuk mencatat jumlah taksiran kerugian piutang. Kemudian apabila pada tahun berjalan terdapat piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Ya, kalau benar-benar sudah tidak dapat ditagih nih, ya, kita mau hapuskan, berarti tinggal kita catat karena piutangnya dihapus, jadi piutangnya berkurang di sebelah kredit. Kemudian karena kita sudah mempunyai dana cadangan, kita sudah membuat dana cadangan ya, jadi kita ambilkan dari dana cadangan. Piutangnya kita hapuskan, piutangnya berkurang, kemudian di sisi lain cadangannya juga berkurang di sebelah debit. Ya, sejumlah nominal yang dihapuskan. Ya, itu adalah jurnal untuk mencatat taksiran kerugian piutang dan penghapusan piutangnya apabila menggunakan metode tidak langsung. Kemudian contoh soalnya. Yang pertama, neraca saldo per 31 Desember 2015 menunjukkan saldo piutang usaha ini di sebelah debit
ya sebesar 27.500.000. Kemudian saldo cadangan piutang tak tertagih ini di sebelah kredit sebesar 250.000. Data penyesuaian 31 Desember 2015 menyebutkan bahwa cadangan piutang tak tertagih ditetapkan 3% dari saldo piutang usaha. Jadi kita hitung dulu ya, kita analisis taksiran kerugian piutang usaha atau taksiran piutang tak tertagih tadi ditetapkan sebesar 3% dari saldo piutang usaha, berarti 3% dikali saldonya 27.500.000, ketemunya 825.000. Nah, itu adalah jumlah totalnya ya, jumlah total yang ditetapkan. Kemudian saldo cadangan piutang tak tertagih yang sudah ada ya, jadi nominal yang sudah ada di perusahaan adalah sebesar 250.000. Nah, karena sudah ada 250.000, jadi jumlah beban kerugian piutang atau piutang tak tertagihnya ini dikurangi dengan saldo yang sudah ada. Kenapa dikurangi? Karena cadangan piutang tak tertagihnya ini di sebelah kredit. Ya, kalau di sebelah kredit ini artinya sudah ada 250.000, tinggal kita tambahkan kekurangannya. Ya, jadi total taksiran kerugian piutangnya adalah 825.000 ya, ditetapkan totalnya itu 825.000, tetapi sudah ada di sebelah kredit sebesar 250.000. Jadi tinggal kita tambahkan beban kerugian piutangnya, tinggal kita tambahkan sebesar 575.000 ya. Terus kalau misalnya akun cadangan piutang tak tertagihnya ini bukan di sebelah kredit, bagaimana? Nah, kalau misalnya akun cadangan piutang tak tertagih ini di sebelah debit, ya, kalau di sebelah debit kan berarti cadangannya itu minus, ya, kebanyakan piutang yang dihapus daripada cadangannya. Nah, kalau cadangan piutang tak tertagihnya ini di sebelah debit, berarti malah akun ini minus. Ya, karena cadangan piutang tak tertagih ini kalau bertambah di sebelah kredit. Jadi kalau misalnya taksiran piutang tak tertagihnya ini 825.000, kemudian saldo cadangan piutang tak tertagihnya adalah 250.000 tetapi di sebelah debit, berarti beban kerugiannya ini akan bertambah ya, 825 ditambah dengan 250.000. Ya, berarti ditambahkan, berarti ketemunya adalah 1.075.000. Ya, itu kalau cadangan piutang tak tertagih di sebelah debit. Ya, kita lanjutkan yang tadi yang cadangan piutang tak tertagih di sebelah kredit, tinggal kita jurnal ya, berarti beban kerugian piutang atau kerugian piutang tak tertagihnya bertambah ya, sebesar kekurangannya yaitu 575.000, kemudian cadangan piutang tak tertagihnya juga bertambah di sebelah kredit sebesar kekurangannya yaitu 575.000. Kemudian terakhir koreksi kesalahan pencatatan. Nah, kesalahan pencatatan ini adalah pencatatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya sehingga mempengaruhi laporan keuangan. Oleh karena itu, sebelum menyusun laporan keuangan, kesalahan tersebut perlu dibetulkan atau dibenarkan. Pembetulannya ini dilakukan dengan membuat jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian. Nah, langkah-langkah jurnal koreksinya ini ada beberapa ya. Yang pertama, tulis jurnal yang salah. Yang kedua, jurnal yang salah dibalik. Yang ketiga, tulis jurnal yang benar. Kemudian yang keempat, langkah 2 dan 3 digabungkan. Nah, ini yang dicatat di jurnal penyesuaian. Nah, langsung kita ke contoh soalnya saja ya. Nah, contoh soal yang pertama. Membayar beban sewa Rp500.000 keliru dicatat sebagai membayar beban bunga Rp50.000. Nah, ini akunnya salah ya. Harusnya beban sewa jadi beban bunga. Kemudian nominalnya juga salah ya. Harusnya 500.000 jadi 50.000. Ya, berarti yang pertama kita catat jurnal yang salah. Ya, kita buat dulu jurnal yang salah.
Berarti kita mencatatnya itu beban bunganya bertambah di debit, karena kita membayar bunga 50.000 ya. Beban bunganya bertambah di debit, kasnya berkurang di sebelah kredit masing-masing 50.000. Kemudian yang kedua, jurnal yang salah dibalik. Kenapa dibalik? Supaya bebannya itu nol lagi, untuk mengenolkan bebannya supaya kembali ke kondisi seperti belum dilakukan pencatatan beban bunga, pencatatan yang salah tadi. Tinggal kita balik supaya nol saldonya semuanya. Pembayarannya belum kita catat. Tinggal kita balik saja, kasnya berarti di debit dan beban bunganya di kredit sebesar 50.000. Setelah itu tinggal kita catat jurnal yang benar. Ya, jurnal yang benar berarti seharusnya itu kita membayar beban sewa 500.000. Berarti beban sewanya bertambah di debit dan kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 500.000. Nah, ini adalah jurnal yang benar. Kemudian yang dicatat di jurnal penyesuaian adalah yang langkah keempat ini. Ya, langkah keempat kita menggabungkan jurnal yang salah dan yang benar. Yang salah dibalik dan jurnal yang benar. Ini yang dicatat di jurnal penyesuaian ya, yang ada di dalam tabel ini ya. Ini untuk jadi langkah-langkah 1, 2, 3 dan 4 ini adalah untuk memudahkan kalian dalam membuat jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian. Nah, kalau kalian sudah bisa, kalian bisa langsung membuat jurnal penyesuaian seperti yang ada di dalam tabel ini. Ya, berarti yang ditulis pada jurnal penyesuaian ya, tadi kita seharusnya membayar beban sewa 500.000, keliru dicatat beban bunga 50.000 ya. Jadi beban bunganya berarti kita nolkan ya, kita kredit seperti ini 50.000. Kemudian harusnya itu kita membayar sewa, berarti beban sewanya bertambah di sebelah debit sebesar 500.000. Nah, kasnya berarti ada di sebelah kredit. Ya, kasnya di sebelah kredit, selisih antara beban sewa dan beban bunga. Ini karena digabungkan langkah 2 dan langkah 3. Seperti itu ya, untuk membuat jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian. Nah, berikutnya, nih ada beberapa bentuk kesalahan, antara lain kesalahan jurnal rupiah atau nominalnya, kemudian kesalahan nama akunnya, atau kombinasi dari beberapa kesalahan. Nah, yang pertama, menerima pendapatan jasa sebesar 850.000 dicatat sebagai menerima pendapatan jasa sebesar 580.000. Berarti ini adalah kesalahan nominalnya. Jadi seharusnya ini 850.000 tetapi dicatat hanya 580.000 ya. Ketika awal jurnal yang salah ya, berarti kasnya bertambah 580.000 dan pendapatan jasanya bertambah 580.000. Seharusnya ya, padahal seharusnya itu kasnya 850.000 dan pendapatan jasanya itu bertambah 850.000. Jadi jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian yang dibuat adalah ini ya, jurnal koreksinya ya, atau yang kita catat di jurnal penyesuaian. Berarti karena seharusnya 850.000 yang dicatat baru 580.000, berarti masih kurang, pendapatannya masih kurang ya. 850.000 dikurangi 580.000 ketemunya 270.000. Berarti pendapatannya kita tambahkan lagi ya, pendapatan jasanya bertambah di sebelah kredit sebesar 270.000. Kemudian kasnya berarti bertambah lagi sebesar 270.000. Kemudian yang contoh yang kedua yaitu membayar beban gaji sebesar 2.500.000 dicatat sebagai membayar gaji sebesar 3 juta rupiah. Nah, kalau ini berarti sama ya dengan yang sebelumnya. Akan tetapi jumlah yang kita catat di awal justru lebih besar. Nah, harusnya itu bayar gaji 2.500.000 tetapi kita catat sebesar 3 juta rupiah, jadi lebih besar. Kalau sebelumnya tadi lebih kecil.
Nah, sebelumnya berarti kita catat membayar beban gajinya itu 3 juta rupiah, pengeluaran kasnya 3 juta, padahal seharusnya beban gaji yang di sebelah debit adalah 2.500.000 dan kasnya yang berkurang hanya 2.500.000. Jadi kita membuat jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian. Kita berarti sudah kita mengeluarkan terlalu banyak ya, padahal seharusnya hanya 2.500.000, jadi kelebihan ya, karena lebih jadi kita kembalikan, kasnya bertambah sebesar selisihnya yaitu 500.000 dan beban gajinya juga berkurang karena seharusnya hanya 2.500.000, jadi berkurang di sebelah kredit sebesar 500.000. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, membayar beban iklan sebesar 300.000 rupiah. Dicatat sebagai membayar beban gaji sebesar 300.000. Kalau ini berarti kesalahan nama akunnya ya, nominalnya sudah benar. Berarti kita hanya mengganti nama akunnya. Keliru dicatat sebagai beban gaji yang bertambah ya, di sebelah debit beban gaji, kasnya berkurang di kredit. Padahal seharusnya itu yang di debit adalah beban iklan sebesar 300.000. Jadi jurnal koreksi yang dibuat atau jurnal penyesuaian yang dibuat adalah karena seharusnya beban iklan tetapi dicatat beban gaji, jadi beban gajinya berkurang di sebelah kredit dan yang bertambah adalah beban iklan di sebelah debit. Ya, masing-masing sama yaitu 300.000 rupiah. Ya, yang bermasalah hanya nama akunnya, jadi tinggal dikredit beban yang salah dan mendebit beban yang benar. Untuk nominal tidak ada masalah. Kemudian berikutnya yang keempat, ini membayar beban gaji 1 juta rupiah, dicatat membayar beban asuransi 600.000 rupiah. Nah, ini kesalahan, nama akunnya salah, nominalnya juga salah. Ya, berarti seharusnya beban gaji yang bertambah di debit, kreditnya kas 1 juta rupiah, keliru dicatatnya adalah yang di debit beban asuransi, kreditnya kas masing-masing 600.000. Jadi jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian yang dibuat ya, seperti langkah 1, 2, 3, 4 yang tadi. Ya, itu untuk mempermudah, jadi langsung kita buat saja jurnal penyesuaian atau jurnal koreksinya. Berarti yang seharusnya di debit adalah beban gaji ya, jadi beban gajinya bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian karena kita mencatat tadi itu beban asuransi yang di debit, karena tidak ada beban asuransi jadi beban asuransinya di kredit supaya 0 ya. Beban asuransi di kredit sebesar 600.000 dan kasnya yang kita keluarkan itu berkurang lagi 400.000, masih kurang 400.000 ya. Karena pengeluarannya sebenarnya 1 juta, yang kita catat baru 600.000. Ya, seperti itu untuk membuat jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian. Nah, yang terakhir adalah menerima pendapatan komisi 850.000 dicatat sebagai membayar beban bunga 500.000. Nah, ini kesalahan juga ya, nama akun dan nominalnya harusnya kita menerima, malah kita nyatatnya membayar. Ya, nominalnya juga salah ya. Kita keliru mencatatnya itu membayar beban bunga di debit ya, berarti beban bunganya bertambah di debit dan kreditnya kas masing-masing 500.000. Padahal seharusnya itu kita menerima pendapatannya bertambah di sebelah kredit, pendapatan komisi ya bertambah di kredit dan kasnya bertambah di debit masing-masing 850.000. Jadi jurnal koreksi yang kita buat atau jurnal penyesuaian yang kita buat adalah ya, berarti yang benar itu seharusnya kita menerima pendapatan komisi. Jadi pendapatan komisinya ini bertambah di sebelah kredit ya sebesar 850.000. Kemudian karena tadinya kita sudah nyatet bayar beban bunga, berarti beban bunganya kan sudah bertambah di debit. Jadi supaya 0 karena salah tinggal kita kreditkan. Beban bunga dikredit sebesar 500.000. Kemudian kasnya berarti yang bertambah adalah 1.350.000 ya, karena seharusnya tadi 800 kita menerima 850.000, tetapi malah tadinya kita sudah membayar
500.000. Jadi kita tambahkan 850.000 ditambah 500.000, ketemunya 1.350.000. Nah, demikian adalah materi jurnal penyesuaian. Semoga dapat membantu kalian untuk memahami materi jurnal penyesuaian ya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.